warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa waffiqna amalan maqbula. Ba'du. Bapak-bapak jemaah Masjid Nurul Ikhlas, bapak-bapak yang mulia, insyaallah kita akan melanjutkan kajian tafsir kita dari surah An-Nisa. Ayat kita pada malam hari ini adalah ayat yang ke 127 sampai dengan 130. Ini temanya adalah tentang hak orang yang lemah dan penyelesaian persoalan rumah tangga. Ini di mana Pak Isan kemarin nangis semangat ditungguin mau dibahas malah absen. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kita awali dengan membaca Al-Qur'an surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka semua kebaikan untuk kita, memberikan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Apapun permohonan dan hajat kita dengan berkahnya majelis ilmu, majelis taklim, iktikaf kita di masjid, mudah-mudahan hajat kita semuanya dimudahkan, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita nikmati membaca ayatnya, ayat 127 pas ain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yastaftunaka fin nisa wa yastaftunaka fin nisa qulillahu yuftikum fihin qulillahu yuftikum fihin wa ma yutla alaikum fil kitabi fi yataman nisa'il lati la tu'tunahun wa ma yutla alaikum fil kitabi fi yataman nisa'il lati la tu'tunahun ma kutiba lahunna wa targhabuna an tankihuhun la tu'tunahunna ma kutiba lahunna wa targhabuna an tankihuhun wal mustad'afina minal wildan an tankihuhunna wal mustad'afina minal wildan wa an taqumu lil yatama bil qist wa an taqumu lil yatama bil qist
وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما وكان الله واسعا حكيما Sadaqallahul Azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Baik, surah An-Nisa ayat 127 ini Mas Toto kembali lagi menyambung tema-tema pada awal-awal surah An-Nisa, yakni tentang masalah keluarga, anak-anak yatim dan anak duafa. Baik, silakan Mas Toto dibaca ayat 127, terjemahnya ada kemarin kan sudah. Terjemah bebas sebelah kiri. Bismillah. Dan mereka meminta fatwa kepadamu tentang perempuan. Katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al-Quran juga memfatwakan tentang para perempuan yatim yang tidak kamu berikan sesuatu mas kawin yang ditetapkan untuk mereka, sedangkan kamu ingin menikahi mereka, dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah,
Dan Allah menyuruh kamu agar mengurus anak-anak yatim secara adil. Dan kebajikan apapun yang kamu kerjakan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui. Oh, alhamdulillah. Makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Asbabun nuzul Mas Toto. Aisyah radhiyallahu anha berkata, ayat ini diturunkan berkenaan dengan seorang lelaki yang suatu ketika menjadi ahli waris sekaligus wali seorang putri yatim. Ia menggabungkan seluruh hartanya dengan harta putrinya. Bahkan, ia ingin menikahi putrinya itu dan melarang orang lain untuk menikahinya. Baik, jadi kembali kepada tema-tema tentang masalah keluarga. Betul-betul di dalam Al-Quran itu tidak ada topik yang tidak dibahas. Problem manusia itu dirinya sendiri, keluarga, dan di luar keluarga. Ya Mas Toto ya, semuanya itu dibahas di dalam Al-Quran Mas Tri. Coba betapa hebatnya itu yang namanya Al-Quran. Saya tertarik dengan bahasa Pak Dr. Lutfi Hakim kemarin itu, ketika orang hebat di luar namun di dalam rumah tangganya dia nggak hebat, kata beliau menggunakan kalimat kebaikan palsu. Kebaikan apa? Kebaikan palsu Haris. Hati-hati ini ya kan, kelihatannya kalau di luar top segala macam, padahal untuk dirinya untuk keluarganya malah nggak hebat. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang terbaik untuk keluarganya, dan aku adalah orang yang terbaik untuk keluarga. Itu sabda baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Khairukum li ahli. Itu kalau Arabnya Mas Toto. Sebaik-baik jamaah masjid Nurul Ikhlas adalah orang yang terbaik untuk keluarganya, dan Rasulullah adalah orang yang terbaik untuk keluarganya. Kalau diambekin istri diem aja. Kalau Rasulullah diambekin istri apa? Diem aja, jangan itu. Nah, apa namanya? Di antaranya keluarga. Surah Al-Ahzab, lompat dulu Pak Haji Mulkan. Lompat dulu. Surah Al-Ahzab adalah surah yang ke-33. Baik, halaman 421. Halaman 421. Halaman 421. Mas Toto masih baca, terjemah bebas aja langsung. Ayat 28 29. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kamu menginginkan kehidupan di dunia dan perhiasannya, maka kemarilah agar kuberikan kepadamu mut'ah, dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Jadi mut'ah itu kesenangan hidup di dunia. Jadi yang namanya perempuan mulai dari zaman baheula itu orientasinya kalau masalah materi ya sami mawon, sama aja. Lanjut Mas Eko. Dan jika kamu menginginkan Allah dan Rasul-Nya dan negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan pahala yang besar bagi siapa yang berbuat baik di antara kamu. Baik, asbabun nuzul. Zabir radhiyallahu anhu menuturkan bahwa kedua ayat ini diturunkan berkenaan dengan para istri Rasulullah SAW yang meminta tambahan nafkah yang lebih kepada beliau. Kalau sekarang yang minta jatah sopinya itu ditambahin, ayo coba Pak. Ya kalau istrinya satu, ya jadi lebih dari dua. Terus lanjut. Suatu saat Abu Bakar radhiyallahu an dan Umar bin Khattab radhiyallahu an berkunjung ke rumah Rasulullah SAW. Rasul SAW sedang duduk terdiam dan dikelilingi para istrinya yang menuntut nafkah dan perhiasan. Waduh, tidak hanya nafkah tapi perhiasan. Emang Mas Toto doang yang diinterupsi, diprotes sama istri? Rasulullah jadi diprotes itu, Masya Allah. Lanjut Mas Toto. Abu Bakar radhiyallahu an dan Umar radhiyallahu an pun bertanya kepada beliau,
Ada apa ini, wahai Rasul? Para istriku meminta tambahan nafkah kepadaku, jawab Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedua sahabat itu pun menghampiri putri mereka dan berkata, kau meminta sesuatu yang tidak dimiliki beliau. Hadis riwayat Muslim, Imam Ahmad dan Imam An-Nasai. Ya Mas Tri ya. Jadi kalau lagi ngeromet dan segala macam, diem aja, tinggalin aja. Apa namanya? Kalau saya tangkepin. Kalau ditangkepin malah berguncang nanti. Ya pinter-pinter lah. Mengkondisikan istri ya, insya Allah ntar kalau dapat rezeki besok lagi gimana nih, ya insya Allah ntar lagi, makanya doain ya Mas Toto. Tapi tuh cara Rasulullah diberondong interupsi Pak Haris ya kan. Kalau Pak Haris diinterupsi sama istri terus ngomel-ngomel, wah ini dikelilingi ibaratnya disidang tuh Pak Mas Toto, disidang gimana nih, belanjaan semua udah pada naik, terus minta perhiasan. Ya Allah. Lanjut, kita masuk ke ayat yang ke 128. Jadi yang terberat ya. Ya. Ya, ayat 128. Ya, sulha itu bainahuma sulha. Yang ditanyakan apanya Pak Haris? Oh, ya. Itu baris kedua dari atas ayat 128 halaman 99 alaihima. Itu kayak gini ya, ke bawah kayak gitu ya. Itu memang metode penulisan. Pakai terus yang bulatannya 2 juga nggak ada masalah itu Pak Haris. Itu bentuk penulisan namanya. Ya, yang apa namanya gede itu. Kalau ayusliha itu haknya yang kecil istilahnya itu. Itu kalau alaihima itu hanya yang di kayak berasa didada. Lillahi kayak lillahi. Ya Allah. Ya Pak Haris ya. Baik. Pak Mandra, ayo wa inim ro'atun. Ya. Di perkata. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inim ro'atun, dan jika seorang perempuan khofat, dia khawatir mim ba'liha, dari suaminya, nususan, menjadi nusus, berperilaku buruk, au i'rodon, atau mendiamkannya, tidak acuh. Baik, i'rodon itu makna aslinya itu berpaling kayak gini nih, istrinya gak diperhatiin. Jadi makanya ada istilah yang berkembang di kekinian, rumput tetangga lebih hijau kayak gitu. Jadi udah bosan sama istrinya, terus akhirnya berpaling. Wah jangan-jangan ini Pak Mandra kok nggak pulang-pulang kan gitu. Jangan-jangan dapat sesuatu yang baru lagi. Wah itu misalnya. Jadi istrinya nggak diperhatiin, nusus. Lanjut. Wala, maka tidak ada junaha dosa alaihima, atas keduanya, an yusliha, untuk keduanya mengadakan perdamaian, bainahuma, antara keduanya, sulhan, perdamaian yang sesungguh-sungguh. Baik, ini ceritanya seperti ini. Apabila ada seorang suami acuh, tidak memperhatikan atau sangat sedikit perhatiannya terhadap istrinya, karena mungkin ingin nikah lagi lah, gampangnya seperti itu Pak Haris ya, mau membahas masalah kayak gitu kok repot. Lalu bagaimana? Maka tidak ada dosa bagi keduanya untuk mengadakan perdamaian. Maksudnya di sini adalah dengan cara seorang istri menyerahkan seluruh mas kawinnya atau sebagian
mas kawinnya kepada suami atau menggugurkan biaya nafkahnya. Wa kana gharaduha min dzalika alla yutalliqha zawjaha. Tujuannya adalah agar si suami tidak menceraikan istrinya. Ini termasuk dari apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang pada ayat 21-27 mereka bertanya tentang masalah perempuan. Ya kan? Masalah perempuan itu biasanya Mas Toto, ya kan? Mas Toto kan casingnya kelihatan ya kayak gini-gini aja, yang namanya laki, yang namanya laki-laki. Tapi perempuan kalau sudah punya anak 2 atau 3 usia 40, 50, wah bentuknya udah nggak jelas. Lepas mantra kayak gini-gini aja, tetap lah itu berpotensi untuk melirik perempuan lain. Lah ini problem nyata ya Mas Toto ya, seperti itu ya Pak Aris. Lalu bagaimana solusinya? Ya gimana, yang namanya manusia itu kan punya naluri, punya syahwat. Masih ganteng Mas Toto, nyari lagi juga masih ada ya kan. Nah terus istri setia lamanya terus akhirnya agak dicuekin, lalu gimana? Menikah kan ya sah-sah aja ya kan. Udah deh jangan diceraikan aku, walaupun sudah nggak cantik lagi bahasanya, tapi jangan dicerain Bang, Mas. Mau nyari lagi sono, tapi jangan gitu ya. Itu mengenai perdamaian ya, bentuknya macam-macam perdamaian itu. Ayyusliha bainahuma sulha. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Tadi yang maharnya, mas kawinnya diserahkan itu dikembalikan itu maksudnya gimana sih? Nah, ketika menikah istri itu kan dapat mas kawin, dapat mahar. Asalkan jangan diceraikan, mas kawinku aku kembalikan kepadamu. Tetap aku statusnya menjadi istri, jangan engkau ceraikan, gitu maksudnya. Kenapa? Ya sebagai bentuk tidak dicerai, gitu. Statusnya tetap istri, akan tetapi jangan dicerai. Kayak ada istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling tua usianya. Nah, siapa itu saya Juwairiyah siapa namanya itu lupa. Nah, beliau itu adalah di antara istri Rasulullah yang paling tua usianya. Kemudian yang namanya Rasulullah manusia itu paling cenderung kepada Sayyidah Aisyah karena cantik, muda, cerdas. Yang sepuh ini kan yang namanya suami itu harus adil dalam gilirannya. Sudah deh, kalau malam Selasa giliranku aku hadiahkan, aku berikan jatahnya kepada Aisyah, asalkan engkau wahai Rasulullah jangan menceraikan aku. Itu loh maksudnya. Jadi termasuk mahar itu kan hak istri. Nah, hak istri itu dikembalikan. Silahkan ini diterima lagi mas kawin yang engkau berikan dulu kepadaku. Saya minta asalkan engkau jangan menceraikan aku, ya kan? Walaupun Anda mau nikah lagi, tetap aku adalah menjadi istrimu. Kira-kira kan seperti itu Mas Toto. Itu perdamaiannya demikian. Ini contoh-contoh perdamaian, contoh-contoh perdamaian. Sampai di sini bisa dilanjut Pak Haris. Silakan Pak Haji Mulkan. Ya. Kalau menceraikan istri itu kalau yang dikembalikan khulu Pak Haji Mulkan. Khulu itu adalah suami tidak ingin menceraikan istrinya, tapi si istri minta untuk diceraikan oleh suami. Baru kalau perceraian itu diminta oleh istri, maharnya dikembalikan.
karena hak cerai itu adalah dari suami. Jadi kalau misalnya diceraikan ya sudah, maharnya tetap milik hak istri. Itu kalau misalnya ada seorang perempuan karena ada satu problem dan lain sebagainya sudah nggak bisa didamaikan, ya sudah si istri menggugat cerai di atas materai, sidang di kantor urusan agama, dikembalikan itu yang namanya mas kawinnya. Tapi kalau misalnya cerai itu dari pihak suami, maharnya tetap milik si istri yang dicerai. Wallahu kurang lebih demikian fikihnya. Cukup, silakan saya nikmati dulu ini Pak Hamzah. Ini kelihatannya kok enak banget nih minumannya malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Lanjut Pak Mandra. Wasulhu, baris kedua dari atas, baris kedua. Wasulhu, dan perdamaian itu khairon, lebih baik. Baik, stop. Perdamaian antara suami dan istri itu lebih baik min su'il musyrati au minal firqati, daripada berpisah atau daripada bermusuhan. Au huwa khairun minal, yaitu jadi damai. Lah cara mendamaikannya itu harus ada pihak ketiga. Harus ada pihak apa Mas Toto? Tiga. Nah, pihak ketiga. Nah caranya bagaimana? Kita kembali ke surah An-Nisa ayat yang ke halaman 84, halaman 84. Halaman 84. Ini masalah rumah tangga. Halaman 84 ayat yang ke-35. Baca pelan-pelan Mas Toto. Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya juru damai itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Jadi suami istri lagi ambek-ambekan, ya kan? Disuruh musyawarah gak bakalan bisa, harus ada pihak ketiga dari dua keluarga yang bersangkutan. Yang milih yang bijak, jangan malah ngompor-ngomporin. Ya Mas Tri ya, jangan ngompor-ngomporin. Nah saya udah beberapa kali punya kasus dalam arti untuk menyelesaikan problem masalah-masalah seperti itu. Itu yang namanya harus sabar. Benar-benar yang dijadikan juru damai itu orang yang punya ilmu, orang yang adil, mendamaikan problem rumah tangga. Sampai bosan saya Mas Toto. Alhamdulillah tapi sekarang damai dan alhamdulillah. Terus akhirnya pernah berangkat umroh sama saya. Itu harus sabar. Yang namanya lagi dikipas-kipas setan, yang lagi dikipas setan. Harus sabar kita, jangan nasihatin terus. Jangan dikompor-komporin. Asbabun nuzul Mas Toto. Hasan radhiyallahu an menjelaskan bahwa suatu ketika seorang wanita mengadu kepada Rasulullah SAW atas perlakuan suaminya yang telah menampar mukanya. Rasulullah SAW bersabda, suamimu berhak dikisos, dibalas. Lalu turunlah kedua ayat ini. Wanita itu pun pulang dan tidak jadi menuntut kisos suaminya. Ya kan Rasulullah melihat lahiriahnya. Suaminya lagi capek-capek, ya kan, di rumah harusnya
disediain makanan udah ready, kopi malah ngomel-ngomel, ya kan? Sebenarnya nggak mau marah, tapi gara-gara udah capek diomel-omelin, akhirnya tangan ya. Tapi jangan dong dilihat problemnya apa dan segala macam. Allah jangan, damai, ya kan? Itu kan spontanitas. Kadang-kadang ya Mas Toto ya, jangan sampai kayak film lagu 86 itu Benda Arya Sonata. Lihatlah tanda merah di pipi, bekas tampar tanganmu. Wah, jangan dulu ya kan, nggak ada lagu lain. Malah itu dijadikan jangan, udah selesai. Ditampar-tamparnya sampai apa sih, ya kan? Udah turun ayat damai, Allah nyuruh damai, ditelusuri dulu, jangan emosi. Kenapa sih bisa seperti itu dan lain sebagainya. Damai itu enak kok, ya kan? Damai itu enak, kita ngopi bareng, tidur kalau ditemenin bangun, ya bangun Mas Toto itu tuh sebuah tuh kan enak Mas Toto. Tapi kalau dibiarin emang enak, ya kan? Jadi gini Mas Toto, saya pernah di Bekasi, istrinya telepon saya, suaminya telepon saya, udah 3 kali nih. Udah deh, gini aja, aku mau berangkat ke Bekasi, asalkan nanti kalau saya udah nyampe rumah masing-masing nggak boleh ngomong, saya yang harus bicara, yang lain diem. Saya akan berangkat ke sono menyelesaikan problem rumah tangga, ya kan? Terus akhirnya udah nyampe sono diem, saya ngomong bla 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 bla. Masing-masing di antara Mbak ini dan Mas ini punya kelebihan dan kekurangan. Orang kalau lagi sewot nih 10 nih, kebaikannya 8, kejelekannya 2, yang tampak apanya? Kejelekannya. Sama aja. Saya nasihatin panjang lebar, terus akhirnya sudah deh damai aja. Ini udah malam nih, perut keroncongan juga, ya damai, salaman. Gak mau salaman. Terus akhirnya saya pegangin tangannya dua-duanya itu. Saya pegangin, udah salaman. Mau salaman aja, gengsi. Apalagi dari pihak perempuan. Jangan sekali-kali mengharapkan perempuan minta maaf. Gak bakalan. Jadi harus dirayu, ya kan? Perempuan itu seperti itu wataknya. Kenapa ada ungkapan celetukan nih? Kenapa hewan yang dikorbankan itu kok jantan Pak Haris, bukan betina? Dikorbanin itu loh, kayak kemarin itu, entah kambing, domba atau sapi, onta. Kenapa Mas Toto? Karena jangankan berkorban, ngaku salah aja nggak mau berkorban kayak gitu, ya kan? Ngaku salah nggak mau, harus disiasati. Udah ada suami pakai ininya. Kalau kita melawan perempuan pakai perasaan, kalah Mas Tri. Saya udah survei itu berdasarkan kitab-kitab, perempuan itu jangankan ngaku salah, minta maaf, jangankan diharap minta maaf, ngaku salah aja nggak mau. Itu nggak di Banyuwangi, nggak di Jakarta, nggak di Curug Indah, semua rata-rata sama. Ya Mas Toto itu ketawa-ketawa sambil berarti tanda persetujuan dengan saya. Itu saya survei Mas. Setuju. Nah itu memang kata Rasulullah kembali, perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bongkok. Kalau dilempengin patah, berarti harus berkala cara mendidik perempuan. Jadi kalau nanti sadar, sebaik-baik orang kalau bersalah itu kan minta maaf, kayak gitu, disentuh hatinya. Tapi kalau lagi aku nggak bakalan, sifatnya seperti itu. Jadi kalau lagi sadar itu pelan-pelan, ternyata harus memang lemah lembut. Saya dikasih nasihat sama istri guru saya itu, benar-benar wasiatnya itu, punya pondok pesantren besar, Joko, kamu itu harus sayang, kasihan sama perempuan. Perempuan itu udah lemah fisiknya, lemah hatinya, lemah pikirannya, kamu harus menjaganya. Pikir-pikir benar ya. Ya Mas Toto ya, lemah fisiknya, lemah hatinya, lemah
pikirannya. Ya kita harus melindungi kan. Makanya di sini Iga ditopang apa? Dengan bahu. Jadi perempuan itu harus dilindungi. Ya jangan dibiarin Mas Toto. Kita bahas besok lagi ini. Menarik ini. Mas Triono kelihatannya tertarik ini masalah perempuan. Jadi ungkapannya kenapa kurban itu yang dijadikan hewannya adalah jantan, jangankan berkurban, ngaku salah aja enggak mau. Alhamdulillah disiasati. Ya cuman itu aja. Udah, cuman itu aja, tandain aja. Benar apa enggak? Setahun sekali. Hari-hari biasa misalnya salah, enggak bakalan. Cuman setahun sekali. Itu pun baru dibeliin baju. Kalau enggak dibeliin baju enggak bakalan itu ya kan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.